wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babur Rabi' Tangkihul Qaul, bab yang keempat. Fi fadilati salati alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan tentang keutamaan membaca sholawat. Jadi malam ini pengajian menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa pentingnya bacaan sholawat kita kepada Kanjeng Nabi, karena bacaan selawat yang kita baca itu kembalinya kebaikan itu kepada yang membacanya. Jadi orang yang membaca selawat itu kebaikan dari selawat yang dibaca itu kembali kepada yang membaca. Maka barang siapa yang menginginkan syafaat, menginginkan pertolongan besok di padang mahsyar, apalagi menginginkan minum di telaganya Rasul, telaga Al-Kautsar, maka satu orang yang dikala masih di dunianya memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah adalah orang yang besok di hari kiamat akan mendapatkan minuman dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali minum itu tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Selama di padang mahsyar sekali minum maka tidak akan merasakan kehausan. Kemudian pertolongan Rasul di padang mahsyar di hari kiamat nanti adalah orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Qala ba'du sahabati, sebagian dari sahabat Rasulullah, sebagian dari teman-teman Rasulullah SAW berkata, sallallahu asran, liman shalla alaika marratan wahidatan. Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan kebaikan 10 bagi orang yang membacakan selawat kepadamu 1 kali. Allah akan memberikan 10 kali kebaikan
bagi orang yang membacakan selawat kepada Kanjeng Nabi satu kali. Orang yang membaca selawat Allahumma sholli ala Muhammad satu kali, maka Allah akan memberikan balasan dari satu kali selawat yang dibaca. Allah memberikan 10 kali kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia itu apa? Rezekinya berkah, rezekinya mudah, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kemiskinan dan kefakiran, dijauhkan dari ujian berat, diselamatkan dari musibah yang tidak mampu untuk dihadapi. Kemudian kebaikan di akhirat jelas akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan akan mendapatkan cinta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan tempat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia ini bagi orang yang hanya bila membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad satu kali. Kebaikan 10 di dunia dan kebaikan juga akan diberikan di akhirat. Kemudian sebagian sahabat berkata, hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Rasulullah ditanya, apakah orang yang membaca salawat tersebut itu harus menghadirkan hati? Jadi Rasulullah Kanjeng Nabi ditanya, apakah ketika orang yang membaca selawat kepada engkau ya Rasulullah itu haruskah menghadirkan dalam hatinya? Artinya apa? Apakah orang yang membaca selawat itu harus tahu artinya, harus ngerti maknanya? Ditanya oleh salah satu sahabat, apakah orang yang membaca selawat itu harus menghadirkan dalam hati, artinya harus tahu arti dan maknanya? Kemudian Rasulullah menjawab, lah, tidak. Apakah dia membaca selawat itu tahu artinya atau tidak tahu artinya, itu sama, tetap mendapatkan 10 kali kebaikan. Tahu arti dari selawat yang dibaca atau tidak tahu arti dari makna selawat yang dibaca, Allah tetap memberikan 10 lipat kebaikan dunia dan akhirat. Namun yang paling baik, yang paling utama, yang paling afdol, ketika kita membaca apapun itu harus tahu maknanya. Karena bila yang kita baca itu kita tahu maknanya, ini akan lebih besar pahalanya. Misalkan kamu membaca kalimah thayyibah. Apa kalimah thayyibah itu? Kalimah yang baik, kalimah yang suci. Contohnya Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, itu namanya kalimah thayyibah. Nah, kalimah thayyibah yang kita baca itu apabila kita tidak tahu maknanya,
maka kita tidak mendapatkan pahala. Misalkan seseorang membaca alhamdulillah atau subhanallah. Subhanallah ini dia tidak tahu maknanya apa subhanallah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Bagaimana kita kemudian mendapatkan pahala, mendapatkan balasan kebaikan dari Allah dari apa yang kita baca, dari kalimah-kalimah thayyibah itu? Maka kita harus mengerti arti dan maknanya. Subhanallah itu apa artinya? Allah Maha Suci. Kita tahu maknanya dan kita resapi bahwa Allah itu Maha Suci. Maka ketika kita membaca subhanallah, 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 subhanallah berapa kali, maka setiap lapat, setiap kali yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. 20 kebaikan. Jadi satu kali itu dilipat gandakan 10 kebaikan atau pahala. Ini kalau kita tahu artinya. 1000 kali, 10.000 kali kita membaca subhanallah, 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 tapi kita tidak mengetahui maknanya, maka apa yang kita ucapkan sampai lelah lisan kita, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa tadi? Kenapa tidak mendapatkan apa-apa? Tidak mendapatkan pahala dari apa yang kita baca, dari kalimah-kalimah thayyibah, karena kita tidak mengetahui arti dan maknanya. Tapi kalau sholawat, kalau bacaan sholawat ini, walaupun kita tidak tahu artinya, terlebih kita tahu artinya, Allah masih membalas setiap satu kali, Allah membalas 10 kali, tahu ataupun tidak tahu arti dari bacaan sholawat. Tapi kalau selainnya kalimat thayyibah itu harus tahu artinya. Nah, bacaan sholawat ini sama seperti kita membaca Al-Quran. Bacaan selawat ini sama seperti kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran, kita tahu maknanya atau tidak tahu, kita tetap mendapatkan pahala. Misalkan kita membaca suratul Fatihah, atau membaca surat Waqiah, atau membaca surat Tabarok, atau membaca surat-surat apapun dalam Al-Quran, setiap satu huruf ini kita mendapatkan pahala. Setiap satu ayat, satu kalimat yang kita baca, kita tetap mendapatkan pahala walaupun tidak tahu maknanya. Sama seperti membaca sholawat, walaupun tidak tahu maknanya sholawat, ya, terlebih tahu, kita tetap mendapatkan pahala kebaikan 10 kali Allah membalas di setiap satu kali seseorang membaca sholawat. Satu huruf Al-Quran dibaca, kita akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan dari Allah. Satu sholawat kita dibalas 10 kebaikan, satu huruf dari Al-Quran kita dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu dicatat. Makanya kita jangan malas-malas membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap keadaan apapun. Kemudian yang paling penting, minimal bacaan sholawat setiap hari. Setiap hari minimal itu
jangan sampai kita kurang dari 15 kali. Minimal kita baca selawat sehari semalam jangan kurang 15 kali. Bagaimana caranya? Kita baca 3 kali sholat maghrib, kita baca 3 kali sholat isya, kita baca 3 kali subuh, kita baca 3 kali duhur, kita baca 3 kali asar. Di mana itu? Di zikir setelah sholat. Jangan sampai kita kurang 15 kali dalam sehari semalam membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kita buat di setiap selesai sholat, waktu zikir habis sholat, minimal berapa kali? Jangan sampai kurang dari 15 kali sehari semalam. Bagaimana ketika Rasulullah ditanya, apakah bacaan selawat itu harus menghadirkan hati? Apakah harus walaupun membaca selawat itu lalai nggak tahu maknanya, atau harus tahu maknanya? Jawaban Rasulullah, tidak harus tahu maknanya. Tidak harus tahu maknanya, tidak harus menghadirkan hati dalam bacaan selawat. Artinya apa? Artinya hatinya itu hadir dan tahu makna ketika lisan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Hati hadir artinya tahu makna yang lisan kita membaca. Kemudian Rasulullah melanjutkan dari yang ditanyakan sahabat, apakah harus bacaan selawat itu menghadirkan dalam hati? Artinya harus tahu maknanya. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak harus tahu. Bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Walaupun orang yang membaca sholawat di dalam sholatnya itu atas kelupaan, di atas lupa, artinya tidak mengetahui maknanya. Sholawat bisa dibaca di dalam sholat walaupun tidak tahu maknanya. Sholawat dibaca di luar sholat walaupun tidak tahu maknanya. Allah masih memberikan kebaikan berapa tadi? 10 kebaikan. Dibaca di luar sholat boleh, dibaca di dalam sholat walaupun tidak tahu maknanya. Allah masih memberikan kebaikan pahala sebanyak 10 kali lipat di setiap satu kalinya. Wa yu'tihillahu amthalal jibali. Perhatikan, wa yu'tihillahu amthalal jibali. Bagi orang yang membaca sholawat di dalam sholat, kalau tadi membaca sholawat di luar sholat, di setiap satu kalinya Allah memberikan balasan 10 kali kebaikan di setiap satu sholawatan. Nah sekarang misalkan dibaca dalam sholat, maka kebaikan pahalanya ini berbeda, ini lebih besar. Ya, bisa dimengerti ya? Membaca sholawat di luar sholat, di setiap satu kali Allah memberikan balasan 10 kali. Nah sekarang sholawat yang dibaca di dalam sholat,
Misalkan tahiyat awal setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sholawat dalam sholat, maka Allah memberikan pahala amsalal jibal, semisal segede gunung. Bacaan sholawat yang kamu baca, yang kita baca dalam sholat, Allah memberikan pahala sebesar gunung. Jadi gak terhitung. Kalau sholawat satu kali di luar sholat, Allah membalas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dihitung. Tapi kalau sholawat dibaca di dalam sholat, Allah secara global memberikan kebaikan pahala segede gunung, sebesar gunung. Kemudian wal malaikatu tad'u lahu. Nah, sekarang orang yang membaca sholawat baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, ini malaikat mendoakannya. Apa? Malaikat mendoakan kebaikan, malaikat mendoakan rahmat Allah, malaikat mendoakan segala kebaikan-kebaikan kepada orang yang senang, suka membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ditanya lagi, apa balasan orang yang membaca sholawat di luar sholat? Mendapatkan 10 kebaikan. Lalu apalagi didoakan kebaikan rahmat Allah oleh malaikat. Yang ketiga, wastaghfiru lahu. Yang pertama, malaikat mendoakan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan, segala kebaikan untuk orang yang membaca sholawat. Malaikat mendoakan mudah-mudahan rasa cinta kasih sayang Allah bagi orang yang membaca sholawat. Juga malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang membaca sholawat. Ini orang yang membaca sholawat dalam keadaan lupa, tidak tahu maknanya. Ini ketika kita baca, kita tidak tahu makna sholawat itu. Ketika dibaca di luar sholat, Allah memberikan 10 setiap satu kali. Ketika dibaca dalam sholat, Allah memberikan pahala segede gunung. Malaikat mendoakan rahmat Allah, kebaikan Allah kepada dia, dan malaikat memohonkan ampunan Allah kepada dia. Ini bagi orang yang bacaan sholawatnya tidak tahu artinya. Nah, sekarang dilanjutkan. Lalu bagaimana orang yang membaca selawat dan tahu maknanya? Wa imma idza kana hadiral qalbi waqta sholati fala alayya fala ya'lamu qadra zalika illallahu ta'ala. Perhatikan. Wa amma idza kana hadiral qalbi, adapun orang yang ketika membaca selawat dengan menghadirkan hatinya, dengan meresapi makna dari bacaan selawat itu,
bahwasanya apa yang dibaca itu adalah doa-doa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tahu dalam hati makna yang dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Bacaan sholawat di luar atau di dalam sholat menghadirkan hati, artinya hatinya itu tahu maknanya. Maka fala yu'lamu qadru zalika, maka tidak bisa dikira-kira, tidak bisa dipastikan berapa besar pahalanya, illallahu, hanya kecuali Allah yang tahu dan yang menentukan balasan segede apa. Allah yang menentukan, memberikan, memperkira-kirakan bagi setiap orang yang membaca selawat di luar ataupun di dalam sholat sambil menghadirkan dalam hati, artinya tahu makna yang dibaca. Coba sananya. Pertama, sholawat yang dibaca tidak tahu maknanya baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, maka Allah memberikan apa? 1, 10 setiap 1 kali sholawat dibaca. 2, memberikan pahala segede gunung bila sholawat itu dibaca dalam sholat dan tidak tahu maknanya. Kemudian malaikat mendoakan kebaikan, malaikat mendoakan rahmat Allah, dan malaikat mendoakan ampunan Allah kepada orang yang membaca salawat di luar atau dalam sholat yang tidak tahu maknanya. Kemudian yang kedua, orang yang membaca salawat di dalam sholat dengan menghadirkan hatinya, dengan tahu makna, memahami makna apa yang dibaca dari sholawat itu, maka berapakah Allah memberikan kebaikan? Kira-kira berapa? Tidak bisa dikira-kirakan sebesar apa Allah memberikan kebaikan, hanya Allah yang tahu, karena Allah yang memberikan. Allah yang menentukan, ini saya kasih sekian, Allah yang menentukan saya kasih sekian. Tidak ada yang bisa memastikan berapa kali lipat, berapa besarnya Allah memberikan orang yang membaca selawat dengan menghadirkan hatinya, dengan tahu maknanya di dalam sholat. Paham ya? Kalau di luar sholat itu kita bisa 10 mendapat segede gunung, didoakan oleh malaikat rahmat, kebaikan, dan doakan ampunan tahu. Tapi kalau dalam sholat dan tahu maknanya, apa tadi? Tidak bisa menentukan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan. Ini masih senada dengan keterangan yang barusan. Barang siapa yang membaca salawat 1 kali kepadaku, kata Rasul, barang siapa yang membacakan selawat kepadaku 1 kali. Apa sih artinya membacakan selawat kepada Rasulullah? Mendoakan Rasulullah diberikan, diposisikan derajat yang mulia, derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa harapan orang yang membaca
salawat adalah doa moga-moga semoga Rasulullah atau semoga Allah menempatkan Rasulullah di tempat yang tinggi, di tempat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna sholawat kepada Rasulullah. Nah, barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, kata Rasul, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi asron, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali pahala, 10 kali kebaikan dunia dan 10 kali kebaikan di akhirat. Ya hitunglah 10 kali kebaikan, misalkan 10 kali kebaikan di dunia, kita nanti akan menemukan di mana kita menemukan 10 kali kebaikan di dunia ketika kita sering membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menemukan banyak kebaikan-kebaikan di dunia, cuman kita tidak menyadari bahwa ini loh balasan dari selawat yang kita baca. Saya pernah, ini cerita ya, mungkin Allah masih memberikan nyawa double kepada Pak Ikin. Apakah karena selawat yang mulai Pak Ikin di pondok sampai sekarang ini minimal tadi berapa? Jangan sampai kurang dari 15. Berapa tahun mulai saya kecil sampai sekarang ini tidak pernah mengurangi, minimal tidak kurang dari 15. Apakah itu kebaikan dari situ? Wallahu a'lam. Pertama, ini cerita, mungkin ini jadi motivasi. Saat masih ngabdi di masih sekecil, masih SMP, masih sanawiyah ya, dulu itu sanawiyah kelas 1. Oh, masih imut-imut, disuruh oleh bunyai, suruh menek manjat metik sayur keluih nom kin kupeneken keluih hari nom, hanya baikin menek sambil bawa ganjur, maksudnya keluih itu disokok-sokok ganjur. Ketika sudah berada di tengah, baikin berdiri di satu dahan sambil ndangak-ndangak, nyogok-nyogok. Posisi badan ini sudah miring sekitar 30 derajat, sudah miring. Seandainya Allah mentakdirkan di saat itu, mungkin kamu tidak pernah menjumpai Pak Ikin. Tiba-tiba ketika sudah kemiringan yang hampir jatuh, lusup ke bawah, santri di bawah, santri putri ya, santri di bawah itu. Jadi Pak Ikin menek itu santri putri di bawah menjerit. Nah, ini loh hoak, bukan, ini benar. Jadi ketika Pak Ikin posisi miring hampir jatuh, santri yang di bawah, santri putih itu jerit. Alhamdulillah, dengan umur masih belum waktunya, tiba-tiba seakan-akan ada yang mendorong, kemiringan itu terangkat tegak. Sudah miring, sudah posisi nusuk sudah. Alhamdulillah langsung tegak.
Ya, Allah memberikan umur panjang, tegak. Apa yang sebaiknya lakukan? Apakah meneruskan nyogok? Enggak lah, sung mudun. Ya, mudun, menyai metapluk pula. Oh, suruh kai, tadi roh. Ya, itu pertama. Kemudian ini motivasi ya, perbanyak selamat, minimal jangan kurang dari 15 kali sehari semalam. Yang kedua, tadi disuruh Bunyai, sekarang disuruh Pak Yai. Kin iko sawah iko semprotan, nyemprot di area pondok itu. Dulu ada sawah, tanduran sawah yang sekarang jadi bangunan itu. Ini semprotan, pakai semprot yang manual itu ya, yang manual ya. Semprotan sudah diisi penuh air dan sudah penuh angin, sudah mumpuk atos. Tiba-tiba stiknya enggak ngalir, enggak moncrot ya, stik enggak ngalir. Karena bodohnya di putaran itu ya, putaran itu ada anu ya, paham ya? Di tempat pompoan itu ada bila melepas itu ya, ngelepas, ya, paham ya? Dilepas itu saya putar, apa yang terjadi? Moncrot. Jadi loncat setinggi di atas keluih yang baikin penek tadi. Karena apa? Karena angin penuh, sudah baikin pompa sepenuh angin yang ada di pompa itu. Saya mau saya lepas karena saya nggak ngerti, kemudian loncat terbang sampai ke atas keluih. Seandainya dagu baik itu kenaan itu ya, kayu itu ya, seandainya mangklang ini mungkin remak. Untung kayu yang bukan pegangan itu ini, jadi muncul saya baikin dia tuh setinggi keluih yang waktu hampir jatuh itu. Dua, seandainya pompa itu mengenai pegangan itu sudah remak dan nggak akan melihat baikin duduk di sini. Yang ketiga, motivasi dari apa tadi? Memperbanyak selawat karena mendapatkan kebaikan. 10 kebaikan di dunia akan diterima, di akhirat besok dia akan mendapatkan kebaikan. Nomor 3, hampir saja waktu kerja sebagai wali cuan pakai sepeda motor di tengah jalan, waktu mau nyebrang, sudah lihat kiri dan kanan tempatnya di Singajuru, Masjid Singajuru ke timur ada belokan ya kan? Masjid Singajuru ke timur ada belokan ya, belokan gini ya, di situ mau nyebrang sudah lihat timur dan barat. Tiba-tiba ketika baikin di tengah, lalu ada mobil besar, motor besar, apa namanya motor besar itu? Mugu ya, motor besar pokoknya, cepat. Untung nggak nabrak persis di tengah, tapi yang dilakukan sepeda itu langsung minggir, hampir nabrak orang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Saya sedang mengamati dan berada di tengah. Saya sadar waktu mau nyebrang di tengah, saya membawa sepeda. Saya sadar, saya akan mati. Karena motor dari barat sudah enggak, kencang ya. Alhamdulillah langsung. Seandainya perang, sudah kalian tidak akan melihat baikin berada dulu di sini. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Terakhir ini, sebetulnya masih banyak. Yang keempat, ini Pak Ikin mau ke sini, mau ke Nurul Taqwa, membawa sepeda motor. Ya, itu sepeda motor ini loh. Sepeda motor yang ini, yang Mio ini ya. Di saat Pak Ikin dari barat ke timur, ambil posisi kiri, mau nyebrang kanan, sudah lihat di spion itu sepertinya kendaraan motor jauh. Karena Pak Ikin hanya menoleh di spion, tidak langsung menoleh, ya, tiba-tiba langsung belok di tengah. Kalau ini sudah betul-betul ditabrak tengah, pang. Apa yang terjadi? Pak Ikin duduk di sepeda Pak Ikin yang roboh itu, duduk, sepedanya roboh. Pak Ikin duduk di atas sepeda Pak Ikin yang sedang roboh. Musuhnya Pak Ikin keliuran, gulung-gulung. Dia berboncengan, ya, berboncengan. Pak Ikin di tengah langsung preng, nggak sadar. Tiba-tiba ya, saya ingat Pak Ikin duduk di sepeda Pak Ikin yang sedang berkelitak itu ditabrak. Pak Ikin duduk, cuman rodok dengkol ya Pak Ikin ya, rodok dengkol, mungkin entah kena apanya, rodok dengkol linau. Duduk di atas benar ini, billahi Pak Ikin nggak ngarang, duduk di atas kendaraan sepeda ini Mio ini, ya. Adapun musuhnya itu 2 orang itu. Nah, alhamdulillah, ini kebaikan di dunia inilah yang kita harus menyadari. Kita harus mencari kebaikan-kebaikan di dunia, 10 kali kebaikan di dunia ketika kita sering membaca sholawat kepada Nabi, minimal jangan kurang dari 15 kali sehari semalam. Ya, tidak hanya ini, mungkin pengajian yang hendaknya kita praktekkan bacaan selawat. Jangan malas-malas bacaan selawat walaupun kita tidak tahu maknanya. Kebaikan yang kita dapatkan di dunia ya berupa tadi musibah, rezeki, kemudahan dan lain sebagainya. Jadi kesulitan yang dihadapi, nanti Allah akan memberikan kebaikan berupa kemudahan, kesejahteraan dan keistimewaan serta kesuksesan. Musibah, bencana, ujian yang dihadapi, endingnya nanti Allah akan memberikan kebaikan kepada tempat yang mulia, kepada tempat yang terpuji, kepada tempat yang terhormat. Ini merupakan kebaikan-kebaikan di dunia. Belum kita akan menantikan kebaikan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.